Ular itu dibakar oleh api di bawah lubang. Kemudian seorang pria memasukkan tongkat ke dalam lubang. Ular itu menempel pada tongkat dan melarikan diri dari lubang api. Tapi karena panasnya api, ular itu kesakitan. Pria itu dengan cepat menuangkan air ke atasnya. Ular kecil itu berhasil lolos dari bahaya. Untuk dapat membayar hutang pria itu, ular itu memutuskan untuk membawanya ke negeri ular untuk menemui ratu. Pria itu memberikan dombanya ke seekor kuda. Dia mengikuti ular kecil itu sampai ke barat. Mereka melewati ladang yang luas. Kemudian melewati hutan yang gelap. Akhirnya sampai di sana. Ular kecil itu merangkak di bawah batu. Pria dengan tongkat membongkar batu itu. Ada lorong tersembunyi di bawah batu itu. Dia menuruni tangga batu dan mencapai ujung jalan. Dia melihat istana yang megah dan mewah di bawah tanah. Ini adalah kerajaan ular. Ular kecil itu adalah pangeran kerajaan. Kedua penjaga itu membungkuk di hadapan pangeran ular. Setelah membuka gerbang istana, pria dan ular itu berjalan melewati koridor sepanjang 500 meter. Kemudian mereka bertemu dengan Ratu Ular. Ketika Ratu melihat orang asing menerobos masuk, dia sangat marah. Kemudian Ratu mengibaskan ekornya, seperti palu yang berat menghantam tanah. Seluruh istana berguncang. Melihat Ratu yang marah, Pangeran Ular bergegas mendekat. Sang pangeran melingkari lehernya, lalu menceritakan kepada Ratu apa yang terjadi hari ini. Ternyata pria ini adalah penyelamat anaknya. Sang Ratu menatap pria yang gemetar itu. Ratu memberinya dua pilihan. Salah satunya adalah pergi dengan sekantong emas. Yang kedua adalah kemampuan untuk memahami bahasa semua hewan. Sang Ratu kembali menghantam tanah dengan ekornya. Dia juga berpikir dan membuat pilihan dengan cepat. Pria itu ingin mendapatkan emas untuk keluar dari hari-hari kemiskinan saat ini. Tetapi memahami bahasa hewan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Pria itu merenungkan dan memutuskan yang terakhir. Dia datang ke hadapan Ratu dan memberitahu pilihannya. Ratu kemudian meludahkan beberapa suap busa ke wajah pria itu. Beberapa detik berikutnya, dia bisa memahami percakapan antara Ratu dan putranya. Pria itu meninggalkan negeri ular setelah mengucapkan terima kasih kepada Ratu. Keesokan paginya, dia pergi menggembalakan domba seperti biasa. Tiba-tiba dua burung terbang di atas dahan pohon. Percakapan mereka menghibur pria itu secara diam-diam. Dia segera memanggil semua domba kembali. Pria itu kemudian bergegas ke kota untuk mengembalikan mereka ke pemiliknya. Lalu mengundurkan diri. Malam itu, pria dengan kapak pergi ke bawah pohon besar. Dia mencabut pohon itu untuk tumbuh. Segera setelah itu, dia tidak berhenti menggali. Hargai sampai Anda melihat sekantong emas. Pria itu melihat keranjang penuh uang dan tersenyum. Dia melemparkan mereka ke udara lagi dan lagi. Membuat suara koin emas berderak. Pria itu mengangkat suara manis dengan sekeranjang koin emas di tangan.